Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, tetapi tak satu pun mengenai sasaran. Brigadir J adalah seorang jago tembak. Rasanya sih mustahil banget dari 7 tembakan tidak ada satu pun yang mengenai sasaran. Masa sih kejadian tembak-menembak menimbulkan sayatan di tubuh korban? Seorang brigadir justru menjadi sopir, sedangkan jabatan yang lebih rendah, Barada, menjadi pengawal pribadi. Pada akhirnya terungkap dan tersingkap sedikit demi sedikit kasus yang sebenarnya terjadi. Mengapa kasus Sambo bisa meledak dan menjadi perbincangan dalam masyarakat dan menimbulkan banyak spekulasi dan reka-reka? Sebelum saya bahas, silakan subscribe, like, dan komen channel ini ya. Saya akan terus memberi informasi dan analisis secara akurat dan cermat. Di awal mulanya muncul kasus Ferdy Sambo ini, masyarakat sudah dibuat bertanya-tanya karena muncul banyak keanehan dan kejanggalan. Kejanggalan apa saja? Pertama, polisi melakukan jumpa pers pada hari Senin 11 Juli 2022, padahal kejadiannya hari Jumat sore 8 Juli 2022. Bagaimana mungkin kasus tembak-menembak 20 orang polisi di rumah seorang pejabat tinggi Polri dan ada yang terbunuh, polisi baru melakukan jumpa pers 3 hari setelah kejadian. Yang kedua, saat penyerahan jenazah Brigadir J ke rumah orang tuanya di Jambi, polisi sempat melarang keluarga membuka peti jenazah Brigadir J. Dan setelah terjadi negosiasi, akhirnya keluarga diizinkan membuka peti jenazah. Namun, tidak selesai di situ. Dari sini muncullah kejanggalan dan keanehan yang lain, yaitu saat membuka peti jenazah, polisi hanya mengizinkan kedua orang tuanya dan salah seorang bibi Brigadir J yang boleh menyaksikan kondisi jenazah. Kejanggalan yang lain, dalam kasus tembak-menembak itu, Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, tetapi tak satu pun mengenai sasaran. Sedangkan 5 muntahan senjata Barada E sebanyak 5 kali, semua mengenai tubuh sang brigadir. Padahal Brigadir J adalah seorang jago tembak. Rasanya sih mustahil banget dari 7 tembakan tidak ada satu pun yang mengenai sasaran. Keanehan dan kejanggalan yang lain dalam hal otopsi. Pada saat otopsi pertama, disebutkan terdapat luka 5 tembakan dan sayatan. Padahal dalam jumpa pers, polisi hanya menyebutkan tembak-menembak. Mengapa di tubuh Brigadir J ditemukan sayatan? Masa sih kejadian tembak-menembak menimbulkan sayatan di tubuh korban? Lalu kejanggalan yang lain lagi. CCTV yang ada di rumah Sambo mendadak semuanya dalam keadaan mati. Masih ada kejanggalan yang lain juga yang bikin orang geleng-geleng kepala. Brigadir J bertugas sebagai sopir Irjen Ferdy Sambo, sedangkan Barada E sebagai pengawal pribadi Ferdy Sambo. Masa sih seorang brigadir justru menjadi sopir, sedangkan jabatan yang lebih rendah, Barada, menjadi pengawal pribadi? Belum tuntas kejanggalan yang ada, masih ada kejanggalan yang lain. Polisi terlalu lama dan lambat menetapkan tersangka dalam kasus tembak-menembak ini. Sementara kita tahu kan, perlakuan ini akan berbeda sekali bila terjadi kasus pembunuhan di masyarakat. Polisi dengan sigap dan cepat dalam hitungan jam bahkan dapat segera menyimpulkan dan menetapkan siapa tersangkanya. Cukup mempergunakan data kejanggalan-kejanggalan yang saya sebutkan tadi di atas, kita sudah dapat memastikan masyarakat semakin bertanya-tanya dan menimbulkan banyak kecurigaan besar. Dan benarlah, pada akhirnya terungkap dan tersingkap sedikit demi sedikit kasus yang sebenarnya terjadi. Sehingga setelah media dan masyarakat beramai-ramai memperbincangkannya, secara awam bila kita cermati kasus Sambo ini,
kita akan dapat menilai dan berasumsi bahwa tingkat kepercayaan lembaga kepolisian akan merosot drastis. Mari kita cek. Sebelum kejadian kasus Ferdy Sambo, survei yang dilakukan oleh Indikator yang dirilis 9 Januari 2022, polisi berada di peringkat ketiga. Yang tertinggi TNI sebesar 92,2%, Presiden 82,7%, polisi 74,1%. Lalu disusul di bawahnya KPK dan Kejaksaan. Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang merilis 24 Juli 2022, survei yang dilakukan pada 24 Juni sampai Juli 2022, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebesar 72% dan menjadi peringkat ketiga setelah TNI yang sebesar 89% dan Presiden sebesar 77%. Hasil survei LSI sama dengan hasil survei Indikator. Dan ada catatan tambahan di survei LSI ini adalah bahwa lembaga kepolisian mampu mengalahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan, MPR, DPD, partai politik, bahkan KPK. Nah, sekarang kita cek, setelah kejadian ini, apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian akan merosot drastis? Kita lihat, kembali Indikator melakukan survei pada tanggal 11 sampai 17 Agustus 2022. Setelah kejadian pembunuhan Brigadir J. Hasil survei mengatakan polisi berada di peringkat nomor buncit, itu berarti paling bawah, yaitu di angka 54,2%. Sementara tingkat kepercayaan Kejaksaan Agung dan KPK meningkat, yaitu dari 63,4% dan 58,8%. Artinya, tingkat kepercayaan publik terhadap polisi merosot sebesar 18%. Oleh karenanya, dalam kasus ini, kita dapat menyimpulkan, sejak di awal kejadian, banyak masyarakat melalui media sosial memperbincangkan dan mencurigai kasus pembunuhan Brigadir J ini ada unsur rekayasa atau pembohongan publik. Dan benar, pada akhirnya terungkap polisi sempat merekayasa kejadian untuk mengubah kejadian yang sebenarnya. Ini cukup fatal. Yang kedua, polisi meremehkan media sosial. Ini pasti salah. Masyarakat dan media sosial sudah banyak membuktikan mampu mengubah kebijakan pemerintah dan bahkan mampu menjatuhkan sebuah pemerintahan. Seperti pada peristiwa Arab Springs dan lain-lain. Yang ketiga, kekuasaan seringkali menjadi arogan dan tidak berpikir panjang. Apalagi kekuasaan yang arogan itu diberi hak memegang senjata. Sungguh amat membahayakan. Ada komentar atau pendapat yang lain? Silakan komen di bawah ini.